Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya, Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH, mata kuliah Hukum Pidana ya. Kali ini kita membahas mengenai kemampuan bertanggung jawab. Nah ya, itu jilbab saya. Oke. Jangan lupa tetap absensi seperti biasa di kolom komentar video nanti di YouTube saya. Linknya akan saya berikan kepada Komting ya. Sebutkan nama lengkap dan NPM. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar juga. Tolong di like dan subscribe ya untuk YouTube saya. Oke, kita membahas mengenai kemampuan bertanggung jawab. Sebelumnya kita membahas mengenai sifat melawan hukum ya. Jadi kemampuan bertanggung jawab ini dalam bahasa Belandanya ini panjang. Coba buka bahan materinya masing-masing ya. Jurehnung Fahiket atau Torekeningsvatbaarheid. Payah nih ya. Saya juga kepayahan nih bahasa Belandanya ya. Jadi pengertian kemampuan bertanggung jawab ya. Telah disebutkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Jadi tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan ya atau mempertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Jadi kita perlu tahu ya siapa-siapa saja sih yang mampu bertanggung jawab atau tidak mampu bertanggung jawab ya. Bila manakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab dan apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab ya. Jadi jawabannya KUHP memang tidak memberikan rumusan ya. Dalam beberapa literatur hukum pidana Belanda dijumpai beberapa definisi untuk kemampuan bertanggung jawab. Jadi salah satu pakar pidana namanya Simmons ya mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Jadi seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila yang pertama, ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kemudian yang kedua, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum. Ya. Jadi Van Hammel mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan ya atau kecerdasan yang membawa 3 kemampuan, yaitu kemampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatan sendiri, kemudian mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan ya, dan mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu. Gitu ya. Ini banyak sekali pakar yang saya sampaikan di sini untuk mengemukakan pengertian dari kemampuan bertanggung jawab ya. Jadi menurut MVT ya, Memory Van Tulechting ya, secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggung jawab ya, yaitu tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Yang pertama, dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Ya, tidak ada kebebasan katanya untuk memilih. Kemudian yang selanjutnya, dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya. Ya. Kemudian kita lihat nih ya. Buku 1 bab 3 pasal 44 KUHP berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggunya jiwanya karena penyakit, tidak dapat dipidana. Jadi di sini jiwanya cacat, kemudian terganggu jiwanya, itu tidak dapat dipidana. Ya. Sebenarnya ketentuan undang-undang ini tidak memuat apa yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab.
ya. Di sini dimuat suatu alasan yang terdapat pada diri pembuat yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis, yaitu jiwanya cacat dalam tumbuhnya, kemudian terganggu karena penyakit. Ya, ini yang disampaikan tadi di pasal 44. Namun jika diteliti pasal 44 KUHP ini, maka terlihat dua hal, yaitu yang pertama, penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Kemudian yang kedua, adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya. Ya. Jadi kalau keterangan dari yang poin pertama tadi yang saya bilang catat jiwanya ini misalnya ada keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit misalnya yang dilakukan oleh seseorang dokter penyakit jiwa atau psikiater ini menyelidiki bagaimana keadaan jiwa si pembuat pada saat perbuatan itu dilakukan. Jadi ini banyak sekali kita jumpai ya kasus-kasus yang ada saat ini, yang berkembang saat ini, misalnya seorang anggota Polri misalnya dia membunuh pacarnya gitu ya, itu pernah ada ya di kasusnya di Medan ya. Kemudian dinyatakan bahwa anggota Polri ini memang memiliki kelainan jiwa gitu ya. Nah, itu perlu dibuktikan oleh psikolog. Ya, jadi di sini psikiater yang menyampaikan bahwa memang dia sudah dirawat di rumah sakit jiwa misalnya, atau dia sudah melakukan pengobatan selama kurun waktu beberapa tahun yang lalu sampai sekarang dan lain sebagainya. Jadi pada saat sebelum terjadinya tindak pidana tadi yang saya sampaikan itu sudah memang ada perawatan yang dialami oleh si pelaku tindak pidana pembunuhan tadi misalnya ya. Jadi hal-hal seperti itu kan ini berkembang. Dulunya dia baik-baik saja, sekarang ternyata tidak baik-baik saja gitu. Kemudian penjelasan yang kedua, adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa yang sedemikian itu ya dengan perbuatan tersangka adalah hakim. Jadi hakimlah yang menilai apakah tersangka ya terdakwa ini ya dapat dipertanggungjawabkan atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Ya. Kemudian jadi tidak dapat dimasukkan ya dalam pasal 44 KUHP tersebut tentang catat kemasyarakatan. Misalnya keadaan seseorang yang karena kurang pendidikan atau terlantar menjadi liar atau kejam ya. Tidak dapat dimasukkan pula keadaan seseorang yang mempunyai watak yang sangat perasa dan mudah tersinggung. Jadi ini berbeda ya, berbeda. Kemudian kita membahas yang kedua ya, tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian. Jadi dalam praktek ada beberapa penyakit jiwa ya. Beberapa jenis penyakit jiwa hingga penderitanya bisa disebut tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian. Nah, ini bahasa Belandanya panjang nih, ya kan? Susah juga saya sebutkan nih ya. Jenis tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, misalnya yang pertama itu ada kleptomania, adalah penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang kuat dan tak tahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya itu terlarang gitu. Ya. Kemudian ada yang kedua ada namanya piromania ya. Ialah penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali ya. Dia suka lihat api gitu ya. Dia suka membakar, enggak ada alasan. Ya, itu udah penyakitnya. Kemudian yang ketiga selanjutnya ada klaustrofobia ya. Klaustrofobia ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan ya untuk berada di ruangan sempit. Penderitanya dalam keadaan tersebut misalnya lalu memecahkan kaca jendela ini akibatnya ketika berada di ruangan sempit. Kemudian yang keempat nih, penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-kejar atau diuber-uber gitu ya oleh musuh-musuhnya. Ya padahal nggak ada gitu.
Jadi dalam keadaan tersebut di atas, mereka yang 4 tadi, yang golongan penyakit tadi, yang dihadapi penyakit itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya gitu. Yang ada hubungannya dengan penyakit itu, misalnya yang 4 tadi. Kalau ada penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya, maka mereka tidak dapat dipidana, ya. Kalau antara penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya, maka mereka tetap dapat dipidana. Jadi antara penyakit tadi dan tindak pidana yang dilakukan itu tidak ada kaitannya, nah, maka tetap dipidana gitu. Jadi yang tidak boleh dipidana ketika penyakitnya tadi berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Misalnya dia mencuri gitu, dia kleptomania, kemudian dia melakukan tindak pidana pencurian. Karena penyakit jenis ini kan tadi sudah disampaikan bahwa penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang sangat kuat dan tak tahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, ya. Kemudian misalnya lagi nih, saya contohkan ya, seorang kleptomania melakukan penganiayaan. Seseorang yang mencuri, seseorang yang menderita klaustrofobia, memalsukan surat misalnya. Seorang yang menderita penyakit perasaan diuber-uber melakukan penipuan. Jadi kan ini tidak ada kaitannya ya dengan penyakitnya, ya. Jadi perbuatan-perbuatan ini tidak ada hubungannya secara klausal dengan penyakitnya. Dalam hal ini mereka tetap dianggap sebagai mampu bertanggung jawab secara penuh. Itu ya bedanya. Kemudian yang ketiga, ada namanya kekurangan kemampuan untuk bertanggung jawab. Jadi di samping apa yang tersebut di atas, dalam ilmu hukum pidana masih ada apa yang dinamakan kekurangan kemampuan untuk bertanggung jawab. Ya, terdakwa dianggap kurang mampu bertanggung jawab, tetap dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dipidana. Akan tetapi faktor itu dipakai sebagai faktor untuk memberikan keringanan dalam pemidanaan. Jadi tetap bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi dianggap kurang mampu bertanggung jawab. Jadi ini suatu hal yang dipakai untuk meringankan hukuman gitu ya. Jadi misalnya nih, seorang keturunan Jerman menyatakan simpati atas didudukinya negeri Belanda oleh Jerman misalnya. Ini tahun 1940. Ia dipidana misalnya oleh Politeer Batavia 4 bulan penjara berdasarkan peraturan Panglima Tentara Hindia Belanda. Jadi terdakwanya lalu naik banding. Mahkamah Agung Hindia Belanda dalam keputusannya mengubah pidananya menjadi 2 minggu penjara. Alasannya karena ada surat keterangan dokter yang menyebutkan bahwa terdakwa kurang mampu bertanggung jawab. Satu contoh mengenai seorang yang jiwa kurang sempurna atau kurang mampu bertanggung jawab, namun tetap dianggap mampu bertanggung jawab. Jadi artinya ini sebagai alasan yang meringankan atau hal-hal yang meringankan. Awalnya 4 bulan, kemudian bisa menjadi 2 minggu. Itulah alasan yang meringankannya, ya. Kemudian tempat unsur kemampuan bertanggung jawab dalam rangka pembicaraan tentang tindak pidana. Jadi kemampuan bertanggung jawab ini merupakan syarat untuk pertanggungjawaban pidana. Jadi menurut pandangan yang dualistis tentang syarat-syarat pemidanaan, bukannya unsur dari tindak pidana gitu ya. Jadi Hatzwinkel Suringa yang tidak memberi definisi tentang tindak pidana atau namanya strafbaar feit, melainkan hanya menyebutkan isi dari tindak pidana yang diambilnya dari rumusan delik dalam undang-undang, yaitu kemampuan bertanggung jawab, ya, bukanlah isi dari delik, tetapi hanya merupakan syarat untuk dapat menjatuhkan pidana secara normal. Ya, jadi katanya nggak ada sangkut pautnya dengan sifat dapat dipidananya perbuatan. Jadi konsekuensi dari pandangan ini ialah bahwa penganjur atau pembujuk atau witlocker, ya, ini ada di pasal 55 KUHP, dan pembantu medepletik, ya, terdapat tindak pidana yang dilakukan seseorang yang cacat jiwanya tetapi dapat dipidana. Jadi pendapat ini sejalan dengan pendapat HR, ya, dalam aresnya tanggal 10 November 1924. Ada banyak kasus nih, Bapak Ibu, silakan dilihat di bahan materinya. Saya sudah tuliskan di halaman 20. Saya akan singkat. Kemudian yang kelima, keadaan mabuk, ya, atau Drakensberg, ya. Bagaimanakah bila orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk? Dapatkah hal ini dimasukkan dalam pasal 44 KUHP? Ini pertanyaan yang simpel sebenarnya, tapi jawabannya pusing, ya. Satu pula.
Oke. Mabuk di Indonesia tidak merupakan kejadian sehari-hari ya. Ini berhubungan dengan hidup keagamaan dan iklim daerah ini yang tidak membutuhkan pemakaian alkohol secara mutlak. Jadi beda dengan di luar negeri ya. Tidak demikian halnya di negara Eropa dan Amerika. Di sini atau di Indonesia alkohol ini bukanlah minuman yang istimewa ya, malah haram katanya ya. Gitu kata umat Islam ya, gitu Bapak Ibu ya, kan berbeda tergantung ajaran dan kepercayaan agama masing-masing ya. Saya akan singkat saja. Tunggu. Mana dia? Jadi pemabukan banyak terjadi dan oleh karena pemabukan ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum yang berupa kejahatan dan pelanggaran, maka hukum pidana bersangkut paut pula dengan persoalan pemabukan. Jadi menjadi persoalan bagaimana menilai perbuatan seseorang yang dilakukan dalam keadaan mabuk. Alkohol dapat menyebabkan keracunan atau kebiasaan dari otak. Jadi minuman itu seolah-olah mengakibatkan psikot ya, dengan tanda ciri-cirinya antara lain perasaan hebat, gembira gitu ya, happy ya, a feeling of well-being ya, purpose, happy gitu ya, kehilangan rem moral, kurang kritik terhadap dirinya sendiri, merasa dirinya hebat ya. Ayo siapa yang suka merasa dirinya hebat? Memandang sepele terhadap bahaya, konsentrasi yang sedikit, pendek kata keadaan jiwa psikisnya yang menjurus ketidakmampuan bertanggung jawab atau kekurangan kemampuan untuk itu. Jadi harus dibedakan antara orang yang tanpa kemauan sendiri menjadi mabuk dan orang yang memang menghendaki kemabukan dirinya ya. Dalam hal ini pertama dapat diterima adanya ketidakmampuan bertanggung jawab. Di sini adanya ketidakmampuan bertanggung jawab ini maksudnya si pembuat yang mabuk melakukan perbuatan yang tidak disadari. Ia ada dalam keadaan bersifat penyakit ya. Tingkat kemabukan sukar ditentukan secara pasti ya. Oleh karena itu tidak dapat dijadikan ukuran untuk menetapkan mampu atau tidak mampunya bertanggung jawab seseorang ya. Dalam hal seseorang sengaja memabukkan diri sebelum melakukan suatu kejahatan agar menjadi berani, misalnya dia saya mau melakukan kejahatan. Saya mau menganiaya orang, saya mabuk dulu lah gitu. Ini maksud kalimat saya tadi. Jadi berbeda ya. Dalam hal seorang sengaja memabukkan diri sebelum melakukan suatu kejahatan agar menjadi berani ya. Pada hakikatnya hubungan antara kehendak dengan perbuatannya tidak putus, Bapak Ibu. Orang tersebut masih dapat dinyatakan menyadari nilai perbuatannya beserta akibatnya. Oleh karena itu ia dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau memang disengaja nih sebelum melakukan tindak pidana mabuk dulu supaya nanti jadi dianggap tidak mampu bertanggung jawab misalnya gitu ya. Nah itu nggak boleh gitu ya. Jadi bagaimana cara menentukannya? Nah ini para penegak hukum dan para medis ya untuk melihat bagaimana kesesuaian atau kesinkronan antara apa benar sih sebelum melakukan tindak pidana dia sengaja minum dulu gitu atau mabuk dulu, ataukah memang dia tidak berkenan untuk melakukan tindak pidana itu tapi dia mabuk jadi dia di luar kendali dia. Nah inilah butuh penelitian lagi ya, kepastian lagi bagaimana caranya menentukan hal tersebut. Kemudian yang keenam ada batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab ya. Ini ada dua hal ya, si pembuat tetap dapat dipidana, yang kedua si pembuat tidak dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Lihat pasal 44 ayat 2 KUHP. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Silakan dibaca kembali bahan materinya, memang agak rumit ya, tapi saya yakin ketika dibaca kembali bahan materi yang saya sudah share sebelumnya, insya Allah mendapat pemahaman. Terima kasih. Selamat weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.